Dikira sampah, mayat pria terbungkus karung dibakar warga. Beredar CCTV pilot bawa ribuan ekstasi di Bandara Suta. Gara-gara utang Rp1.000, siswa SD dianiaya teman. Polda Sumut ungkap home industri vape getar. Halo pemirsa setia catatan kriminal sepekan, senang sekali kami kembali hadir menyapa Anda dalam program yang menyajikan rangkuman informasi seputar kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat sepanjang satu pekan terakhir. Bersama saya Abdi Azwar Sahi selama 1 jam ke depan, inilah catatan kriminal sepekan selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi dari dikira sampah mayat pria tidak utuh di dalam karung dibakar oleh warga Tanda Merah Kafling Pancoran Mas Depok, Jawa Barat. Menurut warga, mayat dalam karung tersebut sudah ada di tengah lapangan sejak 24 Juli lalu. Warga Jalan Kafling Depkes Pancoran Mas digegerkan dengan penemuan mayat laki-laki terbungkus karung di tengah lapangan. Warga baru menyadari adanya mayat saat karung yang membungkusnya dibakar seorang bocah karena dikira sampah. Saat karung meleleh, tubuh mayat tampak kaki menjuntai keluar. Petugas kepolisian memasang garis polisi, sementara tim identifikasi melakukan pengecekan jasad. Warga sekitar Al-Baglu menyebut karung berisi mayat ini sudah ada sejak tanggal 24 Juli lalu. Namun warga mengira karung hanya berisi sampah. Kemarin sih pertama ada karung itu dari tanggal 24. Dari tanggal 24 ada karung itu dipilihin sampah. Makanya sama warga sini diemin aja. Setelah tadi sama anak Bapak itu mau nganter kering, akhirnya dibakar. Setelah dibakar kan karungnya meleleh. Karungnya meleleh baru kelihatan badannya gitu. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Made Gede Oka mengatakan bagian tubuh korban tidak ada dan pihaknya masih berupaya mencari identitas korban. Untuk kondisi awal ditemukan, mayat tersebut atau korban tersebut dalam karung beras. Dan dari informasi warga sekitar ataupun saksi-saksi, pada saat ditemukan, saksi awalnya berpikiran itu adalah sampah, kemudian dibakar. Pada saat proses pembakaran tersebut, melihat potongan tubuh dari korban. Mayat kemudian dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sementara petugas masih menyelidiki kasus ini. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sementara itu, rekaman CCTV pilot membawa ribuan ekstasi di Bandara Soekarno-Hatta beredar di media sosial. Aparat kepolisian mengembangkan penyelidikan guna menangkap bandar besar yang mengendalikan kurir narkoba melalui kabin kru maskapai. Inilah closed circuit television atau CCTV kedatangan pilot maskapai Malaysia Airlines dengan nomor penerbangan MH727 di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta usai terbang dari Kuala Lumpur ke Jakarta. Pelaku Muhde Saufi dengan santai mengambil koper berwarna silver di conveyor belt kedatangan internasional. Selanjutnya melintas channel, jalur merah kedatangan, namun petugas Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta yang curiga dengan hasil pemeriksaan X-ray memeriksa isi dari koper berwarna silver. Dari hasil pemeriksaan petugas ditemukan 14 bungkus pil ekstasi, serta 4 gram bubuk bening menyerupai sabu. Petugas membawa pilot ke kantor untuk pemeriksaan lanjutan. Dari hasil pemeriksaan sementara, cairan narkotes 14 bungkus pil mengandung narkotika jenis MDMA atau ekstasi dan 4 gram sabu. Di samping itu, petugas juga menemukan cairan bening berwarna kecoklatan yang ternyata urin bersih yang digunakan untuk tes urin jika pilot akan terbang. Menurut Iputu Agus Arjaya, Kadit P2 Bea Cukai Bandara Suta, mengatakan dari hasil peningkatan pengawasan terhadap kru kabin, didapatkan seorang pilot maskapai Malaysia Airlines yang membawa narkoba jenis MDMA atau ekstasi sebanyak 70.114 butir. Sementara dari hasil pemeriksaan Puslap 4 Mabes Polri, pelaku MS menggunakan 3 jenis narkoba sekaligus, yaitu metamfetamin, kokain, dan MDMA sejak lama. Hasil
penilaian semua peralatan yang kami miliki, kemudian dilakukan pengintaian terhadap salah satu pilot. Nah, kemudian begitu dia ngambil bagasi, diikuti oleh petugas kami sampai di pemeriksaan yang kami sebut pemeriksaan meja tumpan. Nah, di sana akhirnya kedapatan membawa narkotika jenis MDMA atau kita kenal dengan ekstasi di Indonesia sebanyak kurang lebih 25 kg. Kalau butirnya itu sebanyak 70.000 butir kurang lebih. Mungkin itu, Pak. Yang positif dari hasil pemeriksaan lab 4 yang dilakukan oleh rekan-rekan Bareskrim itu positif multiple sub. Di sana ada positif metamfetamin, kemudian di sana positif kokain, kemudian positif MDMA 3. Jadi kalau saya lihat dari pengakuan juga, kalau tidak salah dia ini mestinya udah menggunakan relatif lama. Sementara itu, Kepala Kantor Bea dan Cukai Soekarno-Hatta, Hengki Tomuan Parlindungan, mengatakan kasus ini menjadi perhatian khusus terkait kasus pilot maskapai asing yang membawa dan mengonsumsi narkotika. Hal ini masih dilakukan pengembangan lebih lanjut oleh rekan-rekan Bareskrim Polri. Pihaknya juga telah berkoordinasi dan bekerja sama dengan polisi, Diraja Malaysia, maupun Custom Bea Cukai negara Malaysia. Bahkan dari video CCTV yang beredar, pilot sempat membawa koper berwarna silver yang berisikan 14 bungkus berisi 70.114 butir narkotika jenis ekstasi. Tidak hanya itu, pelaku juga telah menyiapkan urin dengan pengganti di dalam botol jika dilakukan tes urin oleh petugas bea cukai. Untuk penanganan perkaranya setelah kegiatan penindakan yang dilakukan oleh kami, kemudian kami kerjasama dengan Bareskrim Polri ya, Dirtipid Narkoba, otomatis mereka akan mengembangkan case ini. Jadi masih mereka lanjutkan penyidikannya. Saya dengar informasinya juga mereka sudah membuka komunikasi dengan polisi di Raja Malaysia terkait dengan narkotikanya, dan itu sedang dikembangkan paralel baik yang di Indonesia ataupun yang ada di Malaysia. Selain dari sisi teman-teman Bareskrim juga, kami juga dari sisi Customs membuka komunikasi juga dengan teman-teman dari Custom di Raja Malaysia seperti itu. Kasus ini diserahkan ke Ditipid Narkoba Bareskrim Polri guna membongkar jaringan narkoba internasional. Kasus penyelundupan narkoba melalui kabin kru maskapai menjadi perhatian serius instansi penegakan hukum. Dari Tangerang, Mujeb Latumairisa, Sinpo TV, melaporkan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut mengungkap home industri pembuatan narkoba mengandung etomidate jenis vape getar di kawasan Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Pengungkapan home industry pot getar narkoba ini merupakan hasil pengembangan dari penangkapan seorang tersangka yang diduga pengedar oleh BNN Sumatera Utara beberapa pekan lalu. Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Andi Arisandi, mengatakan petugas melakukan pengembangan dengan cara penggeledahan di salah satu rumah yang diduga dijadikan pabrik peracik vape mengandung narkoba. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan berbagai barang bukti berupa bahan baku etomidate, nikotin, perasa pipet, timbangan, serta cartridge yang disembunyikan di belakang rumah. Selain menyita barang bukti, petugas juga mengamankan 5 orang saksi untuk dimintai keterangan. Yaitu kami diinformasikan ke masyarakat bahwa ada barang yang mencurigai di satu tempat, ya, di belakang rumah. Kemudian kami dengan disaksikan oleh kepala lingkungan dan kemudian yang pemilik lahan datang ke TKP. Dan akhirnya ditemukanlah barang-barang ini di belakang rumah. Dengan kemasan itu ya, ada kemasannya, terbungkus itu ceritanya. Itulah yang kami kembangkan. Dari peristiwa ini kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 5 orang. Ya, 5 orang yang kami periksa, yang kami periksa termasuk dengan peran-peran yang bersangkutan.
Bahan baku narkoba mengandung etomidate diduga berasal dari Kamboja. Hingga saat ini kasus masih dalam pengembangan. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, hanya karena utang Rp1.000, seorang bocah sekolah dasar di Kabupaten Serang, Banten dianiaya teman. Video penganiayaan viral di media sosial. Bocah sekolah dasar ini tak berdaya melawan kekerasan yang dilakukan temannya di Desa Pulau Kencana, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Banten. Meski sudah dalam keadaan terjatuh, korban terus diinjak dan dipukuli. Aksi penganiayaan ini viral di media sosial dan memicu kemarahan warganet. Ketua RT setempat Habib mengatakan pelaku merupakan teman main korban yang tinggal berdekatan. Itu sekitar umur berapa tuh Pak RT? Umur 15 atau 14 tahun lah. SMP ya? Ya, SMP. Itu dibully atau gimana tuh Pak RT? Yang nggak tahu ya saya memang. Tahu-tahunya udah viral aja. Viral? Iya. Itu sempat datang pihak polisi kemari? Iya. Sering kejadian seperti ini Pak RT, ribut gitu? Belum pernah, ini baru sekarang ini juga. Baru ini ya? Iya. Tempat viral gini ya? Iya. Itu kedua bertetangga atau apa Pak RT? Bertetangga di ini rumah salah situ, dekat. Oh. Ya kan sering main bareng sih. Masih main bareng? Bareng. Ini di kampung mana Pak? Kampung Desa Pulau Kencana. Nur Halimah, ibu kandung korban, mengatakan penganiayaan terjadi akibat anaknya belum mampu membayar hutang sebesar Rp1.000 kepada pelaku. Akibat penganiayaan ini korban mengalami memar di sekitar mata dan badannya. Di belakang, di pinggir sawah, dekat rumah Mang Amir. Katanya informasi gara-gara apa Pak? Gara-gara utang 1.000 perak. Jadi kena pukul. Cedera apa gimana tuh anaknya? Anak ada luka memar di bawah mata. Dia ngeluh badan pada capek. Sama temennya saling kenal Bu? Kalau temennya iya saling kenal. Setiap hari juga berteman. Beruntung kasus ini segera ditangani Polsek Pontang dan aparat desa setempat. Kedua keluarga korban sepakat menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan. Dari Serang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Seorang mahasiswi berusia 27 tahun di Makassar, Sulawesi Selatan diduga menjadi korban penganiayaan dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh kekasihnya sendiri. Peristiwa tersebut terjadi di kawasan Jalan Buru, Kecamatan Wajo. Rekaman CCTV ini memperlihatkan seorang pria yang menganiaya seorang wanita yang diduga seorang mahasiswi 27 tahun di area parkir hotel di kawasan Jalan Buru, Kecamatan Wajo, Sulawesi Selatan. Berdasarkan keterangan kepolisian, peristiwa ini bermula saat korban menolak ajakan pelaku untuk masuk ke dalam kamar hotel. Penolakan ini diduga memicu emosi pelaku hingga nekat melakukan penganiayaan terhadap korban. Tak hanya itu, pelaku juga diduga merekam aksi bejatnya menggunakan ponsel milik korban, lalu mengirimkan rekaman video kepada orang tua serta rekan pria korban. Kasus ini terungkap setelah pihak keluarga korban merasa keberatan dan melaporkan kejadian kepada pihak kepolisian. Petugas berhasil menangkap terduga pelaku berinisial PR di Kabupaten Baru. Dari tangan pelaku, petugas menyita sejumlah barang bukti, diantaranya hasil visum, flash disk berisi rekaman video, telepon genggam, serta pakaian milik korban. Saat ini pelaku masih menjalani proses penyelidikan dan penyidikan guna mengetahui motif pelaku. Mutiara Aina, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Bea Cukai Tanjung Priok berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 5 unit motor Harley Davidson bekas dan 20 rangka motor bekas asal Cina. Barang ilegal tersebut masuk ke Indonesia dengan modus misdeclaration atau pemberitahuan barang yang tidak sesuai. Upaya penyelundupan ini terungkap setelah petugas menemukan kejanggalan pada hasil pemindaian X-ray terhadap 2 peti kemas impor di tempat penimbunan sementara Pelabuhan Tanjung Priok. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik menunjukkan isi peti kemas tidak sesuai dengan dokumen pemberitahuan impor. Dalam dokumen itu, barang dicantumkan sebagai suku cadang sepeda motor, namun faktanya berisi 5 unit Harley Davidson bekas dalam kondisi terurai atau completely knocked down, serta 20 unit rangka motor bekas.
Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priuk, Adang Neogroho Adi mengatakan penindakan ini merupakan hasil rangkaian pengawasan terhadap beberapa kali upaya impor ilegal sejak akhir 2025 hingga pertengahan 2026. Selain itu, keberhasilan pengungkapan juga didukung oleh pemanfaatan teknologi pemindai peti kemas dan analisis intelijen. Bea Cukai menegaskan impor kendaraan bermotor bekas telah melanggar ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2025 tentang kebijakan dan pengaturan impor dalam keadaan bukan baru. Lebih lanjut, seluruh barang bukti akan dikuasai negara untuk proses hukum dan pendalaman lebih lanjut. Petugas mendeteksi anomali visual pada hasil pemindaian X-ray terhadap 2 peti kemas impor asal Tiongkok di TPS tempat penimbunan sementara Pelabuhan Tanjung Priok. Hasil analisis intelijen pemindaian memicu dilakukan pemeriksaan fisik secara mendalam terhadap 2 peti kemas tersebut, dan dari hasil pemeriksaan ditemukan ada 5 unit sepeda motor Harley Davidson bekas, ya, bukan baru, ya, bekas dalam kondisi terurai lengkap atau CKD. Kemudian juga diungkap upaya pengiriman 20 unit frame yang di depan kita ini atau rangka, kondisinya bekas, juga sepeda motor Harley Davidson dengan modus misdeclaration, di mana di dalam pemberitahuan impor tidak sesuai dengan yang sebenarnya di dalam peti kemas. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, kantor imigrasi Pangkal Pinang berhasil mengungkap kasus penyamaran identitas oleh seorang warga negara Thailand. Pelaku yang menggunakan dokumen kependudukan Indonesia palsu itu kini telah dideportasi ke Bangkok. Kantor imigrasi Pangkal Pinang mendeportasi warga negara Thailand bernama Sirichai Nitayaroj. Diketahui menggunakan identitas palsu sebagai warga negara Indonesia atas nama Junaidi alias Rahmat bin Pajua. Kasus ini terungkap berdasarkan informasi intelijen yang diterima pada November 2025. Hasil penyelidikan menunjukkan yang bersangkutan pernah dideportasi pada tahun 2018 karena tinggal secara ilegal selama hampir 20 tahun. Meski demikian, pelaku kembali masuk ke Indonesia pada tahun 2019 dengan paspor Thailand yang baru dan menggunakan dokumen kependudukan Indonesia palsu. Setelah menyelesaikan hukuman pidana dalam kasus pencurian, yang bersangkutan menjalani masa detensi selama 14 hari sebelum akhirnya dideportasi ke Bangkok pada 21 Juli 2026. Imigrasi menegaskan tindakan ini menjadi wujud sinergi antar instansi dalam menegakkan hukum keimigrasian serta menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pria residivis kasus pencurian sepeda motor kembali ditangkap jajaran Polsek Cakung, Jakarta Timur. Petugas menangkap pelaku bersama barang bukti sepeda motor Matic dan kunci letter T. Aksi pencurian sepeda motor kembali terjadi di kawasan Tipar Cakung pada Kamis 30 Juli 2026 dini hari. Seorang pria membawa lari motor warga dengan menyamar sebagai petugas keamanan atau hansip. Berdasarkan rekaman CCTV, petugas berhasil menangkap pelaku berinisial Z dan membawanya ke Polsek Cakung, Jakarta Timur guna proses pemeriksaan. Kapolsek Cakung Kompol Andre mengatakan pelaku merusak stang motor dengan kunci letter T. Dan pelaku yang merupakan residivis ini sudah 4 kali melakukan aksi pencurian, yakni 3 kali di wilayah Cakung dan 1 kali di Jakarta Utara. Uang hasil kejahatan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Perkara darurat yang terjadi pada tanggal 30 Juli 2026 pukul 3 pagi. Jadi si pelaku ini bermodus dengan memperlakukan para warga dengan menyamar sebagai petugas keamanan atau hansip. Dia menelusuri tempat di wilayah Tipar Cakung, dia melihat ada motor yang terparkir yang dikira bisa untuk diamankan.
Secara langsung dia langsung menusukkan pintu letter T yang taruh di sini dan langsung membawa kabur si motor tersebut. Jadi setelah itu gerakan si pelaku ini termonitor oleh ketua RT dan masyarakat langsung kita amankan, ketika Reskrim langsung turun dan langsung membawa ke Polsek. BB yang kita amankan yaitu motor Scoopy, satu motor letter T, kunci letter T dengan anak kuncinya, dan STNK. Pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya masih akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Catatan Kriminal Sepekan. Pemirsa, tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menggagalkan penyelundupan narkotika di Kepulauan Riau dan Palembang. Petugas menyita barang bukti sabu seberat 86,3 kg dan 5.171 butir pil ekstasi. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menggagalkan penyelundupan narkotika di Kepulauan Riau dan Palembang. Pengungkapan berawal dari informasi akan adanya pengiriman sabu dari Malaysia ke Indonesia melalui perairan Rokan Hilir Riau. Petugas kemudian melakukan penyisiran dan menangkap tersangka Irham saat memindahkan kardus berisi sabu ke kapal boot. Total ada 4 kardus yang disembunyikan di semak-semak pesisir Sungai Pekaitan. Dari dalam 4 kardus ini, petugas menemukan 80 bungkus plastik hitam berisi sabu dengan berat 86,3 kg, serta 5.171 butir ekstasi berwarna merah muda merek TMT. Petugas kemudian melakukan pengembangan dan menangkap tersangka Ahmad Raya yang berperan sebagai pemberi perintah lapangan. 2 orang lainnya tersangka Suryaman Hadi Wijaya dan Torik Muzakisya juga ditangkap karena diduga berperan sebagai kurir darat. Pengembangan kasus kemudian berlanjut ke Tanjung Balai, Kepulauan Riau. Petugas mengamankan Melia Sari yang membantu pergerakan tersangka Yohanes Nero Sandra sebagai penghubung ke tingkat pengendali. Dari hasil pemeriksaan awal, para tersangka mengaku mendapat imbalan dengan nilai berbeda-beda. Tersangka Irham mengaku sudah 4 kali mengangkut narkotika atas perintah Ahmad Raya dengan imbalan belasan juta rupiah. Tersangka Ahmad Raya mengaku mengendalikan 4 kali pengambilan barang atas perintah DPO bernama Punyai dengan janji upah 1 juta rupiah per kilogram. Sementara itu, tersangka Suryama sudah 2 kali membawa narkotika dari Riau menuju Palembang dan dijanjikan imbalan 133 juta rupiah. Sedangkan tersangka Torik dijanjikan upah 100 juta rupiah. Serta tersangka Yohanes Nero Sandra dijanjikan upah 40 juta rupiah oleh DPO bernama Bos Aeng untuk memindahkan mobil yang membawa narkotika di Palembang. Pengungkapan ini berawal dari hasil penyelidikan yang dilakukan tim lapangan terkait informasi adanya aktivitas penyelundupan barang ilegal termasuk narkotika melalui wilayah perbatasan. Pada hari Rabu, 29 Juli 2026, tim menemukan adanya upaya penyelundupan narkotika di sekitar Sungai Rokan, Kecamatan Pakaitan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Di lokasi tersebut, tim mendapati seorang laki-laki berinisial IR sedang memindahkan 4 kotak besar dari semak-semak ke dalam sebuah speedboat. Tim kemudian melakukan penindakan dan mengamankan IR beserta 4 kotak tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui bahwa isi keempat kotak tersebut merupakan narkotika. Penyidik masih memburu 2 orang yang diduga sebagai pengendali utama jaringan. Keduanya adalah Punai yang diduga mengendalikan jaringan Riau Palembang, serta Bos Aeng yang diduga mengendalikan jaringan Palembang hingga Kepulauan Riau. Seluruh tersangka dan barang bukti diamankan di Titipit Narkoba Bareskrim Polri untuk diproses. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang residivis kasus narkoba kembali berurusan dengan polisi setelah gagal mencuri sepeda motor untuk angkutan galon di Jalan Jepang, Kecamatan Sako, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku berhasil ditangkap warga usai aksinya dipergoki korban. Seorang residivis pencurian sepeda motor ditangkap warga usai kepergok mencuri sepeda motor milik pengusaha air isi ulang galon di Jalan Jepang, Kecamatan Sako, Kota Palembang.
Pelaku bernama Irawan ini diamankan bersama barang bukti dan diserahkan ke Polsek Sako guna proses penyelidikan. Aksi pencurian ini terjadi saat motor terparkir di halaman depot. Saat itu pelaku yang merusak kunci kontak dan berusaha menyalakan sepeda motor terpergok korban hingga akhirnya tertangkap warga. Kapolsek Sako Kompol Makmun Nartawinata mengatakan pelaku merupakan residivis kasus narkoba yang pernah menjalani hukuman di Pagar Alam selama 7 tahun. Pelaku berdalih sepeda motor hasil curian ini rencananya akan dijadikan becak motor. Amankan pelaku curanmor, yang mana pelaku curanmor ini TKP-nya di Jalan Jepang dekat depot air minum Putra Sako. Jadi korban ini datang ke depot air minum dengan memarkirkan motornya dalam keadaan terkunci stang, dan korban masuk ke depot air dan tiba-tiba dia mendengar motornya hidup. Motornya hidup, sudah berjalan dikendarai berapa meter dari situ, dia mengejar pelaku yang mengambil motornya berinisial I. Jadi terjadilah tarik menarik antara pelaku dengan korban sehingga korbannya berteriak bahwa motornya diambil, maling gitu. Jadi warga yang di sekitar TKP membantu korban sehingga bisa diamankan oleh korban dan massa di sana. Saat ini pelaku ditahan di Polsek Sako. Petugas masih melakukan pengembangan dan memburu satu pelaku lain yang berhasil melarikan diri. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Aksi penjamretan yang menimpa seorang ibu rumah tangga di kawasan Kampung Pondok, Kota Padang viral di media sosial. Pelaku terekam CCTV merampas barang korban dan melarikan diri saat dikepung warga. Aksi penjamretan terjadi di kawasan Kampung Pondok, Kota Padang pada Senin 3 Agustus 2026. Berdasarkan rekaman CCTV, pelaku diduga memanfaatkan situasi saat korban sedang melintas, sebelum akhirnya dengan cepat merampas barang berharga milik korban. Sejumlah warga yang mengetahui kejadian berupaya mengejar dan mengepung pelaku. Namun pelaku berhasil melepaskan diri dan kabur. Hingga kini identitas pelaku masih belum diketahui, dan pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait peristiwa tersebut. Mutiara Aina, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Terekam CCTV, seorang nenek berusia 61 tahun menjadi korban perampokan di rumahnya di kawasan Cakung, Jakarta Timur pada hari Minggu 2 Agustus 2026 siang. Pelaku mengikat mulut dan kaki korban usai mengambil barang berharganya. Aksi perampokan penipuan seorang nenek 61 tahun di rumahnya di kawasan Cakung, Jakarta Timur, Minggu 2 Agustus 2026 siang. Nenek yang tinggal seorang diri ini disantroni perampok saat melaksanakan ibadah sholat. Dalam rekaman kamera CCTV, seorang pelaku terlihat melarikan diri usai merampok korban. Menurut keterangan korban, pelaku yang beraksi seorang diri tiba-tiba masuk ke dalam rumah dan mengancam korban yang sedang ibadah sholat. Menggunakan sajam, pelaku meminta korban menyerahkan barang berharga miliknya. Untuk mencegah korban kabur dan berteriak, pelaku mengikat korban dengan lakban di bagian wajah dan kaki. Petugas kepolisian yang mendapatkan laporan menggelar olah TKP dan melepaskan lakban dari mulut korban. Petugas kemudian berhasil menangkap pelaku di salah satu rumah kontrakan berikut para bukti handphone dan anting milik korban. Sang nenek kemudian dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Sudah kita amankan untuk rilis besok. Barang bukti apa Pak? Anting, terus pisau, uang. Kasus perampokan ini ditangani Polsek Cakung, Jakarta Timur. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Seorang kakek berusia 61 tahun di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, tega memperkosa seorang ibu rumah tangga hingga hamil. Dalam aksi bejatnya, pelaku memaksa dan mengancam akan melukai korban jika berani melapor ke polisi. SA alias Nyiko harus berurusan dengan aparat Satreskrim Polres Goa. Ia ditangkap akibat diduga memperkosa seorang ibu rumah tangga berinisial AS di Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa.
Pelaku ditangkap dan diamankan ke ruang unit Resmob Satreskrim Polres Goa untuk menjalani pemeriksaan intensif. Kasus pemerkosaan ini terungkap dari hasil pemeriksaan tim medis rumah sakit yang menyatakan korban tengah mengandung usai korban dirawat akibat jatuh pingsan. Korban kemudian mengaku telah diperkosa pelaku pada Desember 2025 lalu. Mendapatkan laporan dari keluarga korban, petugas kepolisian bergerak cepat dan menangkap pelaku. Dalam pelaksanaan operasi pekan ini telah berhasil kembali mengamankan pelaku tindak pidana pemerkosaan. Terhadap pelaku yang telah kami amankan yaitu SDN, umur 61 tahun, pekerjaan petani, alamat Kampung Margumulyo, Desa Margumulyo, Kecamatan Oransbari, Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat. Itu yang tertera pada KTP. Kemudian atas keterangan korban kepada keluarganya, akhirnya korban bersama keluarganya melaporkan hal ini ke Polres Goa untuk proses hukum lebih lanjut. Pelaku dijerat pasal 473 KUHP tentang pemerkosaan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Satuan Reserse Kriminal Polres Lubuk Linggau mengungkap dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Petugas menangkap seorang pria berusia 57 tahun yang diduga menyetubuhi anak tirinya berusia 15 tahun. Pria berinisial AA 57 tahun ini ditangkap di rumahnya di Kelurahan Tabakoji, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 1 setelah menjadi target penyelidikan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Pelaku diduga menyetubuhi anak tirinya yang masih berusia 15 tahun. Penangkapan pelaku dipimpin langsung Kasat Reskrim Polres Lubuk Linggau, AKP M. Kurniawan Azwar. Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan polisi nomor LP-B-270-7-2026-SPKT Res LLG Polda Sumsel tanggal 12 Juli 2026. Berdasarkan hasil penyidikan, aksi bejat pelaku dilakukan pada Senin 6 Juli 2026 sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat di Kelurahan Ceremetaba, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2. Pelaku melakukan aksi dengan cara merayu, membujuk atau mengancam korban. Penyidik kemudian menetapkan AA sebagai tersangka dan menahannya guna proses hukum. Dan kami informasikan bahwasanya Satreskrim Polres Lubuk Linggau melalui unit PPA di mana berhasil mengamankan tersangka inisial AA, yaitu merupakan orang tua angkat ataupun orang tua tiri dari korban, di mana pada saat pelaporan oleh pihak keluarga itu korban mengalami asusila oleh ayah angkatnya ini, dan saat ini tersangka sudah dilakukan penyidikan di Satreskrim Polres Lubuk Linggau untuk mengikuti pertanggungjawaban ataupun mempertanggungjawabkan hasil perbuatan yang sudah dilakukan, dan saat ini sudah proses dalam penyidikan. Untuk modusnya ada iming-iming atau seperti apa, Pak? Jadi untuk modusnya berdasarkan hasil penyidikan, yaitu korban itu dilakukan aksi yaitu dengan merayu ataupun dengan membujuk ataupun dengan mengancam di situ, dan kemudian terjadilah aksi asusila tersebut. Tersangka dijerat pasal 81 ayat 2, Jungto pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta pasal 473 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Penyidik Polres Lubuk Linggau masih melengkapi berkas perkara untuk proses hukum selanjutnya. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Satreskrim Polsek Bayoran Lama menangkap seorang pelaku pencurian sepeda motor di wilayah Jakarta Selatan yang viral di media sosial. Pelaku diamankan saat tertidur pulas di rumah kontrakan di kawasan Sukabumi Utara, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Pencuri sepeda motor ini tak berkutik saat petugas kepolisian Satreskrim Polsek Kebayoran Lama menangkapnya di rumah kontrakan di kawasan Sukabumi Utara, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Pelaku berinisial N 37 tahun ini hanya bisa pasrah diamankan karena diduga mencuri sepeda motor warga di Jalan Kemandoran 8 Grogol Utara, Kebayoran Lama pada Selasa 28 Juli 2026 dini hari.
Petugas berhasil menangkap pelaku berkat rekaman CCTV aksi pencurian yang viral di media sosial. Dalam rekaman CCTV ini, wajah pelaku terlihat jelas saat membawa kabur sepeda motor menggunakan kunci khusus. Petugas menyita kunci letter T beserta anak kuncinya, pakaian yang digunakan saat beraksi, 1 tas selempang, serta sebilah badi kecil. Petugas masih memburu satu pelaku lain yang terlibat aksi pencurian. Reskrim AKP Tasyuri berhasil mengungkap pelaku pencurian dimaksud. Pelaku inisial N. Demikian. Pelaku ditangkap di rumahnya di daerah Kebonjeruk, Jakarta Barat. Dan pada saat diamankan, pada kekuasaan pelaku ditemukan 1 kunci letter Y, berikut anak kuncinya. Kemudian untuk pendukung perbuatan pelaku disita juga kaos warna hitam yang dipakai pelaku pada saat melakukan aksinya. Kemudian 1 celana warna abu-abu dan juga topi warna hitam. Pelaku diamankan di rumah tahan Polsek Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Petugas menelusuri kemungkinan keterlibatan pelaku dalam sejumlah kasus pencurian kendaraan bermotor lainnya di wilayah Jakarta Selatan. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Tim Opsnal Unit Reserse Kriminal Polsek Karawaci Polres Metro Tangerang Kota berhasil menangkap terduga pelaku pelecehan seksual yang dikenal dengan sebutan begal bokong. Pelaku ditangkap di rumahnya di Perumnas 1 Karawaci, Tangerang, Banten. Tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Karawaci Polres Metro Tangerang Kota bergerak cepat mengungkap aksi begal bokong yang viral di media sosial. Berbodalkan laporan korban, keterangan para saksi, serta rekaman kamera pengawas atau CCTV, petugas berhasil menangkap seorang terduga pelaku berinisial FJ, berusia 20 tahun, di rumahnya yang tak jauh dari lokasi kejadian di Jalan Lila, Perumnas 1, Karawaci, Tangerang, Banten. Petugas menyita barang bukti berupa sepeda motor serta pakaian yang diduga digunakan pelaku saat melancarkan aksinya. Kapolsek Karawaci Kompol Anggoro Winardi mengatakan pihaknya masih mendalami motif pelaku dan masih menelusuri kemungkinan adanya korban lain. Benar bahwa kami telah mengamankan 1 orang pelaku begal. Seperti yang tadi teman-teman sampaikan, telah berhasil kami amankan 1 orang pelaku yang viral di media sosial. Setelah itu kami melakukan cek TKP, memeriksa saksi-saksi dan memeriksa CCTV. Dan berhasil kami amankan 1 orang pelaku berinisial BJ tidak jauh dari TKP. Modusnya sedang kita dalami untuk modus kita dalami. Pengakuannya baru sekali, namun tetap kami dalami terkait korban-korban lainnya. Apabila masih ada, kita harap untuk melapor ke Polsek Karawaci. Pelaku kita amankan di rumahnya, tim Reskrim pimpinan AKP Riono. Berhasil kami amankan di rumahnya, berikut barang bukti lainnya seperti sepeda motor, baju yang digunakan pada saat melakukan, dan ada keterangan beberapa saksi beserta korbannya dan membenarkan bahwa dia adalah pelakunya. Pasal ini disangkakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang kekerasan seksual. Sementara itu, petugas meminta korban membuat laporan polisi secara resmi sebagai dasar proses hukum. Kini pelaku ditahan di Mapolsek Karawaci, Polres Metro Tangerang Kota. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, tim gabungan menggerebek peredaran vape narkoba di Medan. 1 pengedar ditangkap. Informasinya sesaat lagi usai jeda, tetaplah dalam catatan kriminal sepekan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam catatan kriminal sepekan. Kita lanjutkan informasi dari tim gabungan Polrestabes Medan, Polisi Militer Angkatan Darat, dan Angkatan Udara membongkar praktik jual beli narkotika jenis vape di tempat hiburan malam di Kota Medan. Petugas menggerebek dan menangkap seorang pengedar dengan 3 pieces vape narkoba sebagai barang bukti dan melakukan tes urin terhadap 250 pengunjung. Ini adalah detik-detik saat tim gabungan meringkus pengedar narkoba berinisial FA yang kedapatan hendak menjual vape narkoba di tempat hiburan malam Helen's Night Mart di Jalan Setiabudi, Medan.
3 piece vape narkoba bermerek El Capo disita polisi dari tangan pelaku yang disimpan dalam kotak kartu Uno. Saat ditangkap, pelaku mengaku hendak menjual vape narkoba itu kepada pengunjung seharga Rp2.150.000 untuk satu buah vape narkoba. Usai menangkap FA, polisi kemudian melakukan pemeriksaan urin terhadap seluruh pengunjung tempat hiburan malam dan mendapati 3 pengunjung yang terdiri dari 2 pria dan 1 wanita positif sebagai pengguna narkoba. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan, Ajun Komisaris Besar Polisi Rafli Yusuf Nugraha mengungkapkan, pihaknya kini sedang mengejar pemasok narkoba kepada FA berinisial DD. Kuat dugaan para pelaku memang kerap menjadikan tempat hiburan malam sebagai sarana untuk mengedarkan narkoba. Polisi menghimbau kepada seluruh pelaku tempat hiburan malam di Kota Medan untuk jangan coba-coba menjadikan tempat usahanya sebagai arena transaksi, apalagi tempat untuk menggunakan narkoba. Helen's Night Market, tepatnya di Jalan Setiabudi. Kita berhasil mengamankan salah satu pengedar yang sedang digandrungi anak-anak muda, yaitu berupa vape etomidate sebanyak 3 piece yang kita amankan di salah satu kurir ataupun pengedar yang tentunya tim yang bersangkutan ataupun di atas pengedar tadi kami sedang kejar. Estimasi sekitar 200 sampai 300 pengunjung. Kami melakukan sekitar 250 orang, kita lakukan tes urin, di mana ada 3 pengunjung THM ini yang kami nyatakan positif metafetamin maupun etomidate. Guna proses penyidikan, polisi sementara tidak mengizinkan adanya aktivitas apapun dan memasangi tempat hiburan malam ini dengan garis polisi. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Perwira, Simpo TV melaporkan. Janjian bertemu dengan seseorang yang baru dikenalnya lewat media sosial. Seorang pemuda yang berprofesi sebagai barista kopi tertipu. HP korban seharga 14 juta rupiah raib setelah tertipu kenalan baru yang berpura-pura sebagai orang kaya. Nasib naas dialami Muhammad Zulfikar, seorang pemuda yang berprofesi barista di sebuah kedai kopi ternama. Niat ingin mengenal lebih dekat dengan seseorang yang baru dikenal lewat media sosial. Ijul, panggilan akrabnya, justru kena tipu. Kejadian bermula saat korban berangkat dari rumahnya di kawasan Jakarta Timur menggunakan ojek online untuk menemui kenalannya. Sosok misterius itu berpura-pura sebagai orang tajir dan meminta korban turun di sebuah SPBU di kawasan Menteng dengan alasan akan dijemput oleh supirnya. Tak berapa lama datang seorang pria mengendarai sepeda motor menjemput korban. Saat di perjalanan, pria tersebut meminjam ponsel korban untuk meminta dikirimkan lokasi pertemuan. Ketika memasuki Jalan Maluku Menteng, pelaku menjatuhkan sebuah amplop dan meminta korban memungutnya. Namun saat korban turun dari sepeda motor, pelaku langsung kabur tancap gas membawa kabur ponselnya seharga 14 juta rupiah. Menggunakan aplikasi pelacak ponsel, korban dengan dibantu petugas security di lokasi kejadian sempat mengejar pelaku hingga ke kawasan Kuitang, namun sayang tak berhasil. Jadi tadi lagi di SPBU, dipesanin Gojek. Terus habis itu udah jalan, di sebelum belokan sana, dia minta Sherlock buat titik tepatnya di mana. Saya kasih HP saya tuh, saya kasih sampai sini, belokan sini, amplop dia jatuh. Udah jatuh dia berhenti juga. Saya inisiatif buat ngambilin di sebelah sini. Habis itu pas diambilin, saya udah mau dikit lagi, dia langsung ngebut. Jadi sempat dikejar, sempat nyala sampai dia 2 kali nyala. Jadi ya. Cut ya. Habis itu dikejar, mati lagi tuh. Situ berhenti sebentar, nyala lagi dia sampai berhenti di pom bensin Kuitang. Kuat dugaan para pelaku merupakan komplotan penipu dengan modus mengajak korban yang dikenal lewat media sosial untuk menjalin hubungan asmara. Berharap agar pelaku bisa ditangkap, korban selanjutnya mendatangi Polsek Metro Menteng untuk membuat laporan. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan.
Rekaman amatir merekam detik-detik dugaan penyerangan kelompok remaja bersenjata tajam ke permukiman warga Ciputa, Tangerang Selatan. Akibat penyerangan tersebut, 2 warga terluka dan sejumlah fasilitas bangunan rusak parah. Ketenangan warga di Gang Swadaya Jalan Ki Hajar Dewantara, Kecamatan Ciputa, Tangerang Selatan berubah mencekam pada Minggu 2 Agustus 2026 dini hari. Kelompok remaja yang diduga membawa senjata tajam masuk ke area permukiman warga hingga menimbulkan kepanikan. Bahkan para pelaku diduga juga melemparkan bom molotov dan botol berisi bensin yang diambil dari warung Madura ke arah rumah warga hingga memunculkan kobaran api. Ketua RW setempat mengatakan sebelum kejadian dirinya bersama warga baru saja menyelesaikan kerja bakti, memasang bendera merah putih menyambut Hari Kemerdekaan. Akibat aksi penyerangan, 2 orang warga terluka, kaca rumah warga pecah, bangunan gapura rusak, sepeda motor dan rumah warga nyaris terbakar. Alhamdulillah jam 3 itu pemasangan bendera selesai, bendera merah putih. Dan kemudian kita emang udah selesai bersih-bersih lah. Dan di situ saya menyampaikan, udah kalau emang udah bersih, kita kondusif, ya udah kita istirahat. Belum bicara itu belum selesai, saya masuk dalam rumah minum, tiba-tiba remaja perempuan teriak-teriak, Bapak RW, kita diserang. Saya keluar rumah itu ternyata benar, penyerang itu udah sampai di dekat rumah saya. Dengan ya mereka semua bersenjatakan celurit yang bukan main panjang-panjangnya. Tanpa kita ketahui, beberapa kelompok remaja ini menyerang kembali ke dalam sambil melemparkan bom molotov. Ini bom molotov dengan api yang besar. Kemudian karena mungkin mereka kurang puas, mereka mengambil bensin di toko Madura. Mencuri ya? Ya, mengambil di situ, ditembak lagi kemari sampai api itu membesar sampai ke atas, sampai kita semua panik. Takutnya terjadi hal-hal yang diinginkan seperti kebakaran segala macam. Itulah akhirnya kenapa warga pada menjerit semua dengan besarnya api yang hampir membakar rumah ini. Kerusakan yang kami alami di gang ini adalah yang pertama, mereka merubuhkan gapura yang udah kita pasang puluhan tahun, kemudian diorak-orak sampai rubuh. Kemudian pembakaran motor yang alhamdulillah kita udah bisa amankan ini motornya, sama kaca jendela warga yang dipecahin. Dan ini kerusakan yang fatal itu kalau nggak diantisipasi akan jadi kebakaran. Itu yang pertama, itu yang parah itu luka bacok. Oke, di mana aja? Di kepala, kemudian di kedua tangannya, sama di bagian badan. Ya. Satu lagi? Yang satu lagi luka kena siraman air keras. Nah, dari informasi yang beredar itu jumlah penyerang masa itu puluhan, banyak? Enggak terhitung. Dan bawa sajam semua, Pak? Semua rata-rata bawa sajam. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas dan motif para pelaku yang diduga terlibat dalam penyerangan. Warga berharap para pelaku segera ditangkap agar rasa aman di lingkungan mereka dapat kembali pulih. Dari Tangerang Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, 2 residivis pencurian motor bersajam nyaris tewas di masa di Desa Kareo, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Banten. Aparat kepolisian mengamankan kedua pelaku ke Mapolsek Jawilan guna proses pemeriksaan. 2 pelaku pencuri sepeda motor ini nyaris tewas di masa di Desa Kareo, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Banten pada Sabtu 1 Agustus 2026. Keduanya tertangkap saat nekat mencuri sepeda motor warga di siang hari. Dari saku celana pelaku, warga menemukan kunci letter T dan sebilah golok yang digunakan saat beraksi. Beruntung petugas Polsek segera datang dan mengevakuasi kedua pelaku ke Mapolsek Jawilan. Lina, pemilik motor, mengatakan aksi nekat kedua pelaku diketahuinya saat berusaha mematahkan kunci stang sepeda motor. Berapa orang, Bu? 2 orang, Pak. 2 orang. Itu sempat ketangkap apa gimana, Bu? Dikejar. Kejar. Oh, ketangkap akhirnya? Ya. Motor ditaruh di mana, Bu, motor? Di sini ya? Nah, Oh, diparkir di sini ya? Ya. Enggak, belum sempat diambil, Bu?
Belum, lagi Belum. mutar-mutar kunci stang. Oh, lagi ngotak-ngatik kunci stang ya. Iya. Pelakunya 2 orang, Bu ya? Iya, 2 orang. Udah sering kejadian gini apa baru kali ini, Bu? 2 kali ini, Pak. Oh, 2 kali ini? Iya. Kedua pelaku merupakan residivis dan mengaku sudah 3 kali beraksi di wilayah Kecamatan Jawilan. Petugas mengamankan 2 unit motor metik, kunci T, dan sebilah golok. Mendapatkan informasi dari masyarakat, sekira pukul 9.30 telah terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang berlokasi di Desa Kareo. Dari adanya laporan masyarakat tersebut, unit Reskrim Polsek Jawilan segera mendatangi TKP sehingga kami berhasil mengamankan 2 orang pelaku pencurian kendaraan bermotor. Dari catatan yang ada, pelaku 2 orang ini merupakan residivis. Karena berdasarkan keterangan awal tadi, didapati bahwa pelaku melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di 3 TKP yang ada di Jawilan. Untuk barang bukti kami amankan ada 5 kunci T, 1 sajam berupa golok. Ini yang digunakan untuk melakukan atau melancarkan aksi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor tersebut. Kedua pelaku terancam pasal pencurian dengan pemberatan dalam KUHP dengan ancaman hukuman di atas 7 tahun penjara. Dari Serang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menangkap 3 orang tersangka pengedar narkoba jenis ganja di kawasan Jakarta Timur. Dari tangan para pelaku, polisi menyita barang bukti berupa 27 paket ganja seberat 27,96 kg serta paket sabu seberat 2,69 gram yang sudah siap diedarkan di wilayah Jakarta. Inilah detik-detik Subdit 2 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya menangkap para tersangka pengedar narkoba di wilayah Jakarta Timur. Nampak salah satu tersangka berinisial FR tak berkutik setelah petugas merangsek masuk ke dalam sebuah kontrakan di wilayah Cipinang. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan barang bukti 27 paket ganja yang tersimpan dalam keranjang dan kardus, serta sabu paket kecil seberat 269 gram. Menurut Kasubdit 2 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya, AKBP Triyatno Pamungkas, dalam pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat, kemudian dilakukan penyelidikan oleh petugas. Dalam pengungkapan ini, kami mengamankan 3 tersangka yang berinisial DHP, FR, dan YP di berbagai lokasi berbeda di wilayah Jakarta Timur. Dari hasil penyitaan, kami menyita barang bukti jenis ganja dengan berat 27,96 kg dan juga sabu sebesar 2,69 gram. Juga berikut telepon genggam yang diduga digunakan untuk aktivitas peredaran narkotika tersebut. Anggota kami melakukan penyelidikan di wilayah Jakarta Timur dan berhasil mengungkap dan juga menangkap ketiga tersangka. Berikut barang bukti. Kemudian petugas bergerak dan menangkap 3 orang pria berinisial DHP, FR, dan YP di berbagai lokasi berbeda di wilayah Jakarta Timur. Dari ungkapan tersebut, petugas menyita barang bukti ganja dengan berat 27,96 kg dan juga sabu 2,69 gram, serta telepon genggam yang diduga digunakan untuk aktivitas peredaran narkotika tersebut. Saat ini ketiga tersangka dan barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Polda Metro Jaya bersama Polres Jajaran mengungkap 769 kasus kriminal dalam operasi Berantas Jaya yang berlangsung selama 2 pekan. Sebanyak 729 tersangka berhasil ditangkap dengan ratusan barang bukti diamankan. Operasi Berantas Jaya yang digelar pada 4 hingga 18 Juli 2026 berhasil mengungkap 769 kasus kejahatan wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dari hasil operasi tersebut, petugas mengamankan 729 tersangka dengan 705 orang ditahan. Sedangkan 24 orang tidak ditahan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Para tersangka terlibat dalam berbagai tindak pidana, mulai dari pencurian kendaraan bermotor hingga aksi begal. Dari total tersangka yang ditangkap, tercatat 35 orang merupakan residivis, sementara 694 lainnya bukan residivis. Selain menangkap para pelaku, penyidik juga menyita 839 barang bukti, diantaranya uang tunai lebih dari 10 juta rupiah, 11 pucuk senjata api, 27 bilah senjata tajam, 428 sepeda motor, 21 mobil, 150 telepon genggam, 71 butir peluru,
119 kunci T, serta 12 airgun. Polda Metro Jaya menegaskan penindakan tidak hanya berfokus pada pengungkapan kasus, tetapi juga pemulihan hak para korban melalui pengembalian barang bukti hasil kejahatan setelah proses verifikasi kepemilikan dan administrasi selesai. Polda Metro Jaya bersama jajaran Polres dan Polsek berhasil mengungkap sebanyak 769 kasus curanmor. Dari pengungkapan tersebut telah diamankan 729 tersangka. Di antaranya beberapa tersangka adalah residivis yang berhasil diungkap oleh jajaran Reskrim, dan juga cukup banyak para pelaku baru curanmor yang diungkap. Selama operasi yang dilaksanakan, jajaran Reskrim telah mengidentifikasi modus operandi daripada pelaku curanmor, yaitu antara lain dengan menggunakan kunci T, saya kira ini modus lama. Kemudian juga ada kunci palsu, ya, dan juga merampas kendaraan secara paksa atau begal. Ya, beberapa waktu lalu di Jakarta sempat banyak kejadian begal, tapi syukur alhamdulillah saat ini untuk wilayah Jakarta relatif kondusif berkat upaya-upaya penindakan serta upaya-upaya preventif yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Dalam tahap awal, sebanyak 62 unit sepeda motor dan 5 unit mobil akan dikembalikan kepada para pemilik yang sah. Melalui operasi Berantas Jaya, Polda Metro Jaya menegaskan komitmen untuk menekan angka kriminalitas, menjaga situasi Kamtipnas tetap kondusif, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian sepeda motor terjadi di Jalan Sedap Malam, samping Ruko Mirama Galaksi, Kecamatan Bekasi Selatan pada 31 Juli 2026. Dalam waktu sekitar 1 menit, motor berhasil dibawa kabur pelaku. Berdasarkan rekaman CCTV, aksi pencurian sepeda motor terjadi di Jalan Sedap Malam, samping Ruko Mirama Galaksi, Lurahan Jaga Setia, Kecamatan Bekasi Selatan pada Jumat 31 Juli 2026, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku terlihat mengenakan topi dan masker untuk menutupi identitasnya. Dalam waktu sekitar 1 menit, motor berhasil dibawa kabur pelaku. Korban mengaku hanya memarkir motornya sebentar di depan ruko karena area parkir dalam penuh. Korban menduga pelaku merupakan komplotan yang sama dengan kasus curanmor di kawasan PTI Mustika Jaya yang juga terjadi pada hari yang sama. Salah satu pelaku disebut menunggu di depan toko material saat rekannya beraksi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, demikian rangkaian informasi catatan kriminal sepekan hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Abdi Azwar Sahi pamit undur diri, sampai jumpa dalam catatan kriminal sepekan berikutnya.